Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep ide jualan kue lapis tepung beras. Dua kue lapis ini tampilannya cantik banget dan teksturnya juga sangat lembut. Cara membuatnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk dan bahan bakunya juga ekonomis ya teman-teman. Cocok buat ide hantaran dan laris banget buat ide jualan isian snack box. Silahkan dicoba di rumah. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja ke proses pembuatan kue pertama. Langkah pertama, siapkan panci. Lalu masukkan 2 liter santan. Santan ini didapat dari 1 butir kelapa ukuran besar ya teman-teman. Santan ini akan Mama rebus dahulu ya, supaya kue lapis nggak mudah basi. Lalu masukkan 500 gram gula pasir. Ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu 1 sendok teh garam, 3 lembar daun pandan. Sebelum dimasak, aduk dahulu sampai tercampur rata. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang. Sambil sesekali diaduk ya, supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai gula pasir larut dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian angkat dan diamkan dahulu sampai hangat, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah yang agak besar. Lalu masukkan 500 gram tepung beras. Mama pakai rose bran. Kemudian masukkan 250 gram tepung tapioka, 1 saset vanili bubuk atau bisa pakai setengah sendok teh. Bahan kering ini aduk dahulu sampai tercampur rata. Lalu masukkan 2 liter santan yang sudah direbus dan ini sudah hangat ya teman-teman. Dimasukkan secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Masukkan kembali sisa santan dan lakukan sampai santan habis. Nah, ini sudah selesai. Kemudian adonan ini akan Mama saring supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Setelah disaring, ini akan Mama bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini sudah Mama bagi, yang 2 bagian sekitar 1 liter ya teman-teman, dan sisanya untuk yang lebih sedikit. 1 bagian beri pasta pandan secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Supaya warnanya lebih soft, akan Mama beri pewarna makanan warna hijau muda. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Kemudian yang sebagian kecil akan Mama beri pewarna makanan warna pink atau merah rose. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Dan yang 1 bagian lagi beri pewarna makanan warna putih. Fungsi pemutih makanan ini supaya lapisan kue lapisnya lebih terlihat dan cantik ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka pemutih ini juga bisa di skip. Aduk sampai larut. Setelah larut dicampurkan ke adonan ya, lalu aduk sampai tercampur rata.
Nah, ini sudah selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura, ini diameter 7 cm dan sudah dioles dengan minyak goreng. Yang pertama tuang 1 sendok makan adonan warna merah rose. Sebelum dituang diaduk dahulu ya teman-teman, supaya nggak ada endapan tepung. Nah seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah ini siap dikukus, dan sebelumnya mama sudah panaskan klakat atau kukusan. Lalu kukus adonan yang berwarna merah muda sekitar 3 menit. Ini sudah 3 menit. Lalu tuang kembali adonan yang berwarna putih sekitar 1 sendok makan. Jangan lupa ya teman-teman, setiap mau menuang adonan diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Yang kedua kukus kembali sekitar 3 menit. Nah ini sudah 3 menit. Kemudian tuang adonan yang berwarna hijau. Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu dan tuang sekitar setengah sendok sayur atau 2 sendok makan. Nah yang ketiga kukus sekitar 5 menit. Nah ini sudah 5 menit. Kemudian tuang yang berwarna putih dan kukus kembali sekitar 5 menit. Diselang-seling sekitar 5 menit ya teman-teman, dan yang terakhir sekitar 15 menit, dan lakukan sampai selesai. Nah ini adonan yang terakhir kukus sekitar 15 menit. Nah ini sudah 15 menit, kue lapisnya sudah matang dan warnanya cantik banget. Lalu angkat. Kukus kembali sisa adonan dan lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai hangat, baru dikeluarkan dari cetakan. Nah ini kue lapisnya sudah hangat. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan sampingnya seperti ini, dan ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Lalu keluarkan, bantu keluarkan dengan tusuk lidi. Nah hasilnya sangat cantik dan warnanya soft, dan teksturnya juga sangat lembut dan lentur. Alasi dengan daun pisang dan letakkan di loyang. Nah ini yang bawahnya putih, jadi warna pinknya hanya di atas saja. Keluarkan semua kue lapis dari cetakan. Nah tampilannya cantik banget ya teman-teman, dan teksturnya juga sangat lembut. Keluarkan semua kue lapis dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 37 piece. Dan sekarang waktunya icip-icip yuk. Nah bisa dilihat ya teman-teman, di samping tampilannya yang cantik, ini teksturnya juga sangat lembut. Tuh lapisannya lembut banget. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya beneran enak, lembut, dan legit. Pokoknya kalian wajib coba. Ini resepnya sangat recommended. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Resep yang kedua membuat kue lapis merah putih. Langkah pertama, mama akan merebus santan supaya kue lapis nggak mudah basi. Siapkan panci yang agak besar, lalu masukkan 3 liter santan. Mama pakai 2 butir kelapa ukuran besar ya teman-teman.
Masukkan juga 750 gram gula pasir, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. 3 lembar daun pandan dan gunting supaya aromanya keluar. Aduk dahulu sampai tercampur rata. Nah, ini siap direbus dengan api sedang. Sambil terus diaduk ya, supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai gula pasir larut dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kemudian angkat dan diamkan dahulu sampai santan dingin, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya membuat adonan. Siapkan wadah yang agak besar, lalu masukkan 750 gram tepung beras. Yang pertama tuang 500 gram dan sisanya 250 gram. 375 gram tepung tapioka. Kalau teman-teman mau buat satu resep bisa ya. Ini mama bikin 3 resep karena untuk pesanan. Kemudian 1 sendok teh garam dan 2 saset vanili bubuk. Bisa diganti dengan vanili cair. Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Kemudian masukkan santan secara bertahap, dan ini santannya sudah dingin ya teman-teman. Sambil diaduk ya, lakukan sampai santan habis. Setelah selesai adonannya disaring supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Langsung dibagi 2 bagian sama rata. Yang satu bagian beri pewarna makanan warna merah tua secukupnya. Masukkan juga pewarna merah cabai supaya warnanya cantik. Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata. Nah, ini sudah cukup, dan untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Yang satu bagian lagi beri pewarna makanan warna putih. Mama pakai 3/4 sendok teh. Larutkan dengan sedikit adonan dan aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian campurkan ke adonan. Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata. Untuk pembuatan kue lapis pewarna putih ini diperlukan ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik dan lebih terlihat. Selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura. Ini diameter 7 cm yang sudah dioles dengan sedikit minyak goreng sampai rata. Kemudian ini siap dimasukkan ke dalam kakak yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Yang pertama masukkan adonan merah dan sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Lalu masukkan sekitar 1 sendok makan. Lakukan sampai selesai. Nah, ini adonan yang pertama dikukus selama 3 menit. Ini sudah 3 menit. Kemudian tuang adonan yang berwarna putih sekitar setengah sendok sayur. Jangan lupa ya, setiap mau menuang adonan diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan. Adonan yang kedua dan seterusnya dikukus selama 5 menit. Ini sudah 5 menit, kemudian tuang adonan merah. Jangan lupa ya, diaduk terlebih dahulu. Tuang sekitar setengah sendok sayur. Selanjutnya kukus selama 5 menit. Ini sudah 5 menit, kemudian tuang adonan putih sekitar setengah sendok sayur.
Jangan lupa ya teman-teman, setiap mau menuang adonan diaduk terlebih dahulu. Kukus selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Kemudian tuang adonan yang berwarna merah. Ini masih sama ya teman-teman, dituang sekitar setengah sendok sayur. Kukus kembali selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Kemudian adonan yang terakhir, adonan yang berwarna putih, masukkan sampai penuh dan lakukan sampai selesai. Yang terakhir kukus 10-15 menit supaya kue lapisnya tanak dan gak mudah basi. Nah, ini mama kukus selama 15 menit dan kue lapisnya sudah matang. Kemudian angkat. Supaya lebih cepat mama masak dengan 2 kukusan ya teman-teman. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini yang pertama sudah dimasukkan ke mika supaya nggak kering. Setelah dingin, keluarkan kue lapis dari cetakan. Bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi. Nah, hasilnya cantik banget dan teksturnya sangat lentur dan lembut. Tuh, lembut banget. Kemudian tata di loyang. Keluarkan semua kue lapis merah putihnya dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Supaya lebih cantik, beri potongan daun pandan. Jika kalian mau coba jualan, siapkan mika ukuran nomor 6C, lalu alasi dengan daun pisang, tutup dan staples. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Tampilannya jadi lebih cantik dan menarik. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Bisa dilihat ya teman-teman, ini teksturnya sangat lentur dan lembut. Tuh, lembut banget. Sekarang akan mama coba perlihatkan lapisannya. Ini sangat mudah untuk membukanya. Tuh, nggak lengket sama sekali. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, lembut, dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Ini resepnya sangat recommended dan bahan-bahannya juga ekonomis. Jadi cocok banget buat ide jualan terbaru dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Oh ya, kue lapis ini dijual dengan kisaran harga 2.000 sampai 2.500-an ya teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih, wassalamualaikum.